Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat nafas yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur buat segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Karena kami menyadari Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu firman-Mu yang akan membawa kami terus ada di dalam jalan-jalan-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan membuka hati buat firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Tuhan Nahkoda hidup kita. Dan kita akan membaca di dalam Mazmur 3 ayatnya yang kelima. Firman Allah berkata demikian. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Amin. Penulis kitab Mazmur 3 ini adalah Daud. Mazmur 3 adalah doa kepercayaan kepada Tuhan di tengah-tengah ancaman. Dan di dalam Mazmur 3 ini, Daud ada di dalam situasi di mana ia dikejar-kejar oleh Absalom yang adalah anaknya sendiri. Ya, Absalom yang adalah anaknya sendiri memperlakukan Daud seperti seorang musuh. Daud ada di dalam kesulitan yang besar. Ia dihianati oleh darah dagingnya sendiri. Bahkan nyawanya nyaris saja hilang. Di tengah kondisi yang seperti inilah Daud menulis Mazmur pasalnya yang ketiga ini. Daud melarikan diri dari anaknya yang memberontak dan hendak merebut tahta. Dalam situasi dan kondisi yang sangat-sangat krisis ini, Daud tetap menaruh kepercayaannya hanya kepada Tuhan saja. Daud menyadari betapa banyak musuh yang mengejar dirinya. Bukan hanya Absalom anaknya, tetapi ada juga orang-orang Israel yang berbalik melawan Daud ketika Absalom anaknya memberontak dan melawan dirinya. Daud tidak hanya merasakan serangan secara fisik, tetapi ada juga orang-orang yang berusaha menjatuhkan imannya. Ada juga orang-orang yang berusaha mempengaruhi imannya dengan berkata, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Ayat 3 Mazmur 3 berkata seperti itu. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan tersebut, serangan-serangan tersebut tidak menggoyahkan iman percaya Daud. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Ketika ada seorang anak kecil yang sedang tidur nyenyak dan tetap terlelap di dalam sebuah kapal yang dihantam dengan badai, gelombang, dan angin ribut yang sangat-sangat besar. Sementara semua penumpang panik. Sementara semua penumpang menjadi takut, menjadi khawatir. Karena apa? Karena kapal hampir karam. Ketika anak tersebut ditanya, mengapa ia tetap bisa tidur dengan nyenyak dan tetap terlelap? Anak itu menjawab, ayahku adalah kapten. Ayahku adalah nahkoda kapal ini, sehingga aku yakin ayahku akan membawaku dengan selamat sampai di tujuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud pun memiliki keyakinan seperti keyakinan anak kecil ini kepada sang ayahnya. Sehingga ia berkata, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Musuh boleh mengepung sekeliling Daud, tetapi Daud bisa tidur. Semua karena ia memiliki keyakinan yang kuat
bahwa Tuhan yang memegang kendali atas seluruh kehidupannya. Tuhan akan menolong dan menyelamatkannya. Saat menghadapi masalah besar, orang lain boleh meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah sekali-kali Ia meninggalkan saya dan saudara. Ketika masalah besar ada di depan kita, ada di hadapan kita, mari tanamkan di dalam hati ini bahwa Tuhan adalah perisai dan penyelamat kehidupan kita. Jangan takut. Jika kita percaya bahwa Tuhan adalah kapten, bahwa Tuhan adalah nahkoda kapal kehidupan kita, maka ada damai sejahtera, maka ada ketenangan yang akan kita alami sekalipun badai datang menerpa kehidupan saya dan saudara. Sekalipun masalah, sekalipun pergumulan bertubi-tubi datang menghampiri kita, tetapi ketika kita menjadikan Dia, Yesus, sebagai kapten, sebagai nahkoda kapal kehidupan kita, maka kita akan bisa melewati badai demi badai, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami memiliki nahkoda, bahwa kami memiliki kapten yang bisa kami percayai, yang akan membawa kami di tempat tujuan kami. Tuhan Yesus, kami tahu ada begitu banyak pergumulan yang boleh kami alami, tetapi Tuhan, kami juga tahu bahwa Engkau Allah selalu akan menyediakan pertolongan-Mu bagi kami. Dan di sepanjang hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Pimpin kami, tolong kami, sertai kami, berkati kami, jadikan kami terang-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.